pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, paradigma adalah suatu asumsi dasar yang teoritis yang umumnya merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofi, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia monokularis meliputi susunan kodrat manusia terdiri dari rohani, jiwa, dan jasmani. Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Karena itu, pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasar pada paradigma hakikat manusia atau monokularis. Kemudian pada giliran dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain Pancasila sebagai paradigma iptek, Pancasila sebagai paradigma Polesovhukam, yang tiga Pancasila paradigma pembangunan bidang politik, empat Pancasila paradigma pembangunan ekonomi, lima Pancasila paradigma pembangunan sosial budaya, enam Pancasila sebagai paradigma pembangunan HANKAM, yang tujuh terakhir Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani manusia meliputi aspek akal dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Pancasila yang sila-sila merupakan suatu kesatuan sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Dua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polesovhukam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan satu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain Polesovhukam dalam bidang kenegaraan. Penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBH yang dirincikan dalam bidang operasional serta target pencapaian. Hakikatnya manusia adalah monokularis, artinya meliputi berbagai unsur, yaitu rohani, jasmani, individu, makhluk sosial, serta sebagai pribadi, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Polesovhukam. Pembangunan hakikatnya pembangunan manusia serta lokal secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monokularis, atau dengan kata lain pembangunan martabat manusia. Tiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pengembangan dan pembangunan bidang harus berdasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial.
yang terjemah sebagai rakyat. Selain sistem politik negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Dr. Handes Muhammad Hatta menyatakan bahwa negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil beradab. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kehidupan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18. Menumbuhkan ekonomi kapitalis, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Prinsip etika Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan universalisasi. 6. Pancasila sebagai paradigma pengembangan hankam. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan oleh pendukung pokok negara. Demikian pula pertahanan dan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pada reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, merupakan salah satu tugas berat bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh kedamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Secara historis telah kita pahami bersama bahwa para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai dan sumber moral yang fundamental dari negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang bersumber dari apa yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering digunakan dengan jargon reformasi total tidak mungkin